kayak kambuh lagi gitu kan, aku pasti baliknya tuh ke sel-sel lagi karena memang kayak jagoan banget gitu. Halo semuanya, assalamualaikum, kembali ke channel aku Lian Fatmawati CH. Sesuai dengan judul, kali ini aku akan ngebahas mengenai beberapa merek shampoo anti ketombe yang memang diformulasikan khusus untuk orang-orang yang memiliki masalah ketombe gitu, seperti gatal, ketombe basah dan juga ketombe kering. Dan aku mau kasih tahu, jadi informasi yang bakalan aku sampaikan di video ini adalah berdasarkan dari pengalaman aku dengan shampoo tersebut ya. So kalau hasilnya berbeda-beda dengan kalian, itu wajar banget karena yang namanya produk kesehatan maupun produk kecantikan itu cocok-cocokan ya. Jadi ini nggak bisa dijadiin patokan untuk kalian bisa cocok atau kalian nggak cocok sama produk-produk yang aku pakai nanti. Tapi ini bisa dijadiin bahan referensi buat teman-teman yang mungkin lagi cari shampoo yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah ketombe seperti yang aku sebutin tadi ya. Sebelum aku mulai untuk nge-review masing-masing samponya, sekarang aku mau kasih tahu dulu awal mula terjadinya ketombe di kepala aku. Jadi awal mulanya itu kulit kepala aku itu kan normal seperti orang-orang kebanyakan gitu ya. Terus habis itu di saat kulit kepala aku normal itu aku suka ganti-ganti shampoo. Jadi aku suka ganti-ganti shampoo secara random banget, sampai bahkan aku bisa pakai dua merek shampoo sekaligus aku mix gitu dalam satu kali atau dalam satu sesi keramas gitu. Dan itu parah banget kan sebenarnya. Cuman waktu itu aku tuh nggak ngerti banget sama yang namanya ketombean. Jadi aku nggak kepikiran lah kalau bakalan bisa jadi ketombe gitu. Terus sampai akhirnya aku ngalamin yang namanya ketombean gitu. Cuma ketombean kala itu tuh masih di tahap-tahap awal banget, jadi bisa dibilang tahapnya tuh ringan banget. Jadi kebanyakan merek shampoo itu yang ada di toko-toko atau di warung-warung itu udah mulai nggak cocok, dan cuma beberapa aja yang cocok gitu. Tapi masih bisa dibilang shampoo-shampoo yang tergolong murah gitu ya. Jadi kayak masih ada di pasar atau masih ada di toko-toko atau di warung-warung gitu kan, masih ada di swalayan-swalayan kecil, itu tuh masih bisa aku pakai gitu kan. Itu karena masih tahap awal. Terus saat kayak udah nemuin yang cocok gitu, aku masih kadang-kadang masih suka bandel, masih suka ganti-ganti juga gitu kan. Terus sampai akhirnya aku ngalamin yang namanya ketombeannya tuh udah parah, dan parah banget gitu, sampai aku nggak sadar tau udah parah lah pokoknya gitu. Pas udah di tahap ketombean yang parah ini, aku mau pakai shampoo apapun kayaknya tuh nggak ada yang cocok gitu, kayak di toko-toko atau yang di kayak warung-warung deket rumah gitu, yang di toko-toko kecil atau swalayan-swalayan kecil tuh nggak bisa gitu. Kalau seandainya aku pakai produk-produk shampoo dari tempat-tempat yang seperti itu tuh aku nggak bisa gitu. Jadi kayak yang bisa dibilang masih tergolong murah tuh aku nggak bisa gitu. Sombong amat. Kayak tetap aja bakalan ketombean dan bakalan ngerasa gatel gitu. Waktu itu aku gatel ya, sampai kayak gatelnya banget gitu, sampai kayak sampai luka. Kalau seandainya aku garuk itu sampai luka karena saking gatelnya dan gak kuatnya aku gitu. Jadi waktu aku ngalamin yang namanya ketombean di tahap-tahap awal, atau bisa dibilang ketombeannya itu masih ringan gitu, aku ada cocok beberapa merek shampoo, yaitu diantaranya itu Zinc, terus Pantene yang biru, terus habis itu Clear. Selain itu kayaknya susah banget buat cocok, ataupun kalaupun cocok kayak cuma sementara, habis itu kayak ada lagi gitu. Jadi kayak cuma kayak kamuflase seolah-olah cocok aja gitu. Selanjutnya setelah aku udah ngalamin yang namanya ketombean udah di tahap yang sedang gitu, kayak levelnya udah naik gitu, jadi udah lebih parah, itu aku ada cocok satu merek shampoo, yaitu merek shampoo-nya itu Head and Shoulders, tapi itu khusus untuk yang warna orange aja. Kalau warna-warna yang lain itu kayak nggak cocok juga. Aku kira level masalah ketombe aku tuh cuma sampai di level sedang aja, tapi ternyata enggak. Masalah ketombe aku tuh terus berlanjut sampai di tahap yang parah, atau bisa dibilang sangat parah gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh nggak cocok pakai sampo apapun yang ada di toko-toko atau di swalayan gitu, swalayan kecil maksudnya. Jadi sampai aku cobain semua merek dan semua varian, kayaknya nggak ada yang cocok, nggak ada yang bisa ngatasin masalah ketombe yang aku alamin. Tetap aja bikin gatel, tetap aja bikin ketombean gitu kan. Mau ketombe kering, mau ketombe basah, kayaknya tetap aja nggak ada yang bisa diatasin gitu. Sampai akhirnya aku disaranin sama mamaku untuk pakai sampo dari Selsun, karena emang itu katanya khusus untuk masalah ketombe gitu. Jadi aku langsung coba buat cari produknya dan beli gitu kan. Dan aku belinya itu nggak di sembarang tempat atau nggak di tempat-tempat pada umumnya gitu, karena nggak bakalan ada. Biasanya tuh adanya tuh di apotik atau nggak di tempat swalayan yang agak besar gitu ya. Terus pas pengen aku beli, jadi aku ditanya dulu sama orang tokonya. Jadi masalah ketombenya tuh udah parah atau masih ringan gitu. Terus aku jawab parah gitu kan, karena aku emang udah ngerasa kayak bener-bener gak kuat sama gatelnya, sama juga ketombenya juga udah lumayan udah banyak gitu kan. Jadi aku bilang ini parah gitu kan.
Terus akhirnya sama dia tuh disaranin untuk pakai yang double impact, dan aku nyantai aja gitu kan, kayak oke, beli satu gitu kan. Terus pas aku tanya ternyata harganya tuh mengejutkan juga gitu kan. Sebenarnya harganya tuh nggak mahal-mahal banget ya, cuma karena aku compare-nya sama produk shampoo yang sebelum-sebelumnya aku pakai, produk shampoo biasa gitu kan. Jadi harganya tuh memang lumayan jauh bedanya, sekitar 2 sampai 2,5 kali lebih mahal dibandingkan shampoo biasa. Oke, sekarang aku mau lanjut untuk bahas varian yang ada di Selsun. Jadi shampoo Selsun ini punya banyak varian, sekitar 6. Yang aku tahu itu 6 ya, tapi aku nggak tahu kalau lebih dari itu. Dan seingat aku juga 6-6-nya ini udah pernah aku pakai. Jadi nanti aku akan review semuanya. Semua varian shampoo Selsun ini punya kandungan selenium sulfida yang memang diformulasikan untuk mengatasi masalah-masalah ketombe. Terus, apa fungsi dari selenium sulfida ini? Selenium sulfida ini berfungsi sebagai zat aktif penghancur tumpukan keratin, memiliki efek anti jamur, dan 2,8 kali lebih efektif dari jenis sampo anti ketombe lainnya dengan zinc PTO 1%. Sekarang aku mau bahas varian Selsun dari tingkat keparahan ketombenya ya. Jadi yang pertama yang aku mau bahas adalah kalau kalian punya ketombe yang lumayan parah atau parah banget, kalian bisa pakai yang varian Selsun Yellow Double Impact, karena dia tuh punya kandungan selenium sulfida sebesar 1,8% dan juga kandungan zinc PTO yang bisa mengatasi masalah ketombe dan juga gatal-gatalnya sekalian gitu. Cuma kekurangan dari Selsun yang ini, dia tuh sangat-sangat bikin rambut jadi kasar atau kaku gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai ini, kalian bisa pakai sampunya dulu, setelah itu kalian pakai conditioner. Cuma pakai conditionernya itu jangan sampai kena kulit kepala, supaya kepala kalian juga nggak kena produknya dan malah bikin ketombenya tuh tetap ada gitu kan. Jadi kalian pakai di helaian rambutnya aja supaya rambutnya itu lembut tapi kulit kepalanya tetap terjaga. Dan kalian bisa pakai varian ini 2 kali dalam seminggu ya, nggak boleh tiap hari. Varian yang kedua yaitu varian yang Selsun Blue. Jadi untuk kalian yang punya level ketombe yang parah aja, nggak parah banget, kalian bisa pakai varian yang Selsun Blue ini, karena varian Selsun Blue ini punya kandungan selenium sulfida sebesar 1%, tapi nggak ada kandungan zinc PTO-nya. Jadi untuk kalian yang nggak cocok sama zinc PTO, kalian bisa pakai yang varian Selsun Blue ini karena dia bebas zinc PTO. Terus dia ini masih tergolong, kayaknya dia masih tergolong cukup keras ya, karena dia boleh dipakainya itu cuma 2 kali doang dalam 1 minggu. Dan dia juga masih bikin efek kaku di rambut saat setelah keramas. Jadi kalian boleh tambahin lagi dengan penggunaan conditioner setelah keramas, tapi jangan sampai kena kulit kepala ya. Selanjutnya untuk kalian yang ada di level sedang ya, jadi ketombenya tuh level tingkat keparahannya itu ada di sedang, kalian bisa pakai yang varian Selsun Blue 5 karena varian ini punya kandungan selenium sulfida sebesar 1% dan dia punya kandungan lainnya juga, yaitu aloe vera sebagai penyubur rambut. Jadi kalau varian yang Selsun Blue 5 ini kalian bisa pakai setiap hari ya, mungkin karena kandungannya udah lebih gentle, karena ada tambahan conditioner dan juga aloe veranya. Dan kalian bisa dapetin hasil di rambut kalian itu lebih lembut, nggak kaku banget kayak varian-varian yang sebelumnya. Next yang varian Selsun Gold. Jadi varian Selsun Gold ini diperuntukkan untuk kalian yang punya tingkat keparahan di sedang ya, sama seperti yang varian Selsun Blue 5 tadi. Jadi dia tuh tingkat keparahannya ada di sedang. Cuma kalau yang Selsun Gold ini diperuntukkan untuk kalian yang suka styling rambut dengan memanaskan, meluruskan, mengeritingkan gitu kan, dan juga mewarnai rambut gitu. Jadi untuk kalian yang suka styling rambut, kalian bisa pakai yang Selsun Gold. Dia punya kandungan selenium sulfida sebesar 1% dan punya double conditioner juga. Jadi bisa bikin rambut kita tuh jadi lebih lembut walaupun setelah mengalami hairstyling. Dan varian ini bisa dipakai setiap hari. Selanjutnya untuk kalian yang punya level keparahan yang paling ringan atau ringan gitu ya, kalian bisa pakai yang varian Selsun 7 Herbal dan juga Selsun 7 Flowers. Itu kalian bisa pilih ya. Cuma perbedaannya kalau di Selsun 7 Herbal dia itu bisa untuk menguatkan rambut, terus dia juga bisa untuk menyehatkan rambut dan juga bisa bikin rambut itu lebih berkilau karena dia tuh ada kandungan zinc PTO sebesar 1% dan juga selenium sulfida sebesar 0,6%. Dan ada kandungan herbal lainnya seperti Pronalium fibroaktif, ekstrak ginseng dan juga Sophora javanica. Terus dia juga ada kandungan urang-aringnya, kandungan minyak kemirinya dan juga kandungan sweet almond.
Yang terakhir adalah yang varian Selsun Seven Flowers. Dia itu punya kandungan selenium sulfida sebesar 0,6% dan zinc PTO sebesar 1%. Terus dia ada kandungan lainnya juga seperti vitamin E dan provitamin B5. Selain itu dia punya banyak sekali wewangian, yaitu seperti wewangian bunga persik, bunga mawar, bunga melati, lili, anggrek putih, violet, dan alang-alang yang membuat rambut itu wangi sepanjang hari. Jadi varian Seven Flowers ini bisa mengatasi masalah ketombe yang ringan dan juga bisa memberikan keharuman sepanjang hari. Oke, tadi aku udah jelasin satu persatu dan sekarang aku mau kasih tahu review dari aku berdasarkan dari pengalaman aku selama memakai varian-varian ini. Jadi untuk yang Selsun Yellow Double Impact itu benar dia itu untuk tingkat keparahan yang paling parah gitu dan bisa dibilang parah banget. Jadi kalau aku pakai ini bisa dalam satu kali pakai aja aku udah bisa ngerasain perbedaannya yang lumayan signifikan. Jadi kayak gatalnya itu benar-benar berkurang banget walaupun ketombenya itu masih ada karena memang tingkat keparahan itu parah banget ya. Cuma sudah jauh berkurang walaupun baru satu kali pakai. Dan kalian harus tahu semua varian Selsun ini sebelum kalian pakai kalian harus kocok dulu baru habis itu kalian pakai, dan di saat kalian pakai itu kalian diamin beberapa menit gitu, 2 menit 3 menit lah kalian diamin dulu di kepala kalian supaya kayak kandungannya itu bisa bekerja dulu di kulit kepala kita gitu. Setelah itu baru dibilas sampai bersih. Sesuai dengan apa yang udah aku sampaikan sebelumnya, jadi kalau yang Selsun Yellow Double Impact ini memang yang paling bikin rambut itu paling kaku gitu ya. Jadi wajar banget kalau kalian pakai ini kalian ngerasa rambut kalian kaku gitu, karena memang mungkin karena kandungan selenium sulfidanya yang paling tinggi yang bikin efek negatifnya itu bikin rambut kaku gitu kan. Aku mau kasih tahu, jadi untuk varian yang Selsun Yellow Double Impact ini aku pernah pakai di saat aku ngalamin kondisi ketombe yang paling parah atau parah banget, dan kondisinya itu ketombe basah. Aku pernah pakai dan itu berhasil ngefek banget di aku, dan nggak lama itu jadi sembuh dan normal kulit kepala aku. Dan aku juga belakangan ini pernah pakai juga, coba juga waktu pas kondisi ketombe aku tuh lagi kering gitu. Jadi kering yang sampai kayak debu-debu gitu, tapi debu-debunya itu yang ukuran itu besar-besar kayak kulit-kulit lah jatuhnya gitu ya, kayak kulit-kulit kering, kulit-kulit mati gitu. Itu banyak sampai kayak sekepala gitu. Itu kalian bisa juga pakai yang Yellow Double Impact, dan itu aku juga berhasil bisa kayak sembuh juga gitu, kulit kepala aku jadi sehat lagi gitu. Jadi untuk kondisi yang kering ataupun basah kalian bisa pakai yang varian Yellow Double Impact asal kondisinya memang parah banget gitu ya. Selanjutnya untuk yang Selsun Blue. Jadi untuk yang Selsun Blue ini kan diperuntukkan untuk level yang berat juga. Cuma kalian harus tahu kalian itu bermasalah apa enggak sama kandungan zinc PTO. Kalau kalian nggak ada masalah sama kandungan zinc PTO, kalian bisa pakai yang Selsun Yellow Double Impact aja. Tapi kalau kalian punya masalah dengan kandungan zinc PTO, kalian bisa pakai yang Selsun Blue. Itu perbedaannya ya. Perbedaan yang signifikan itu di kandungan itu. Jadi keduanya itu sama-sama bagus, yang Yellow Double Impact maupun yang Selsun Blue itu sama-sama bagus, bisa ngatasin yang parah-parah. Cuma masalahnya dicocok-cocokkan aja. Jadi kalau kalian nggak cocok sama yang Yellow, kalian bisa pakai yang Selsun Blue-nya. Selanjutnya untuk dua varian yang diperuntukkan untuk level yang sedang, dan ini menurut aku sesuai sama klaimnya. Jadi untuk yang varian Selsun Blue 5 dan juga Selsun Gold itu memang untuk yang levelnya itu ada di sedang. Jadi kalau untuk level yang berat aku pernah pakai waktu pas aku di level berat, aku nggak bisa belum bisa sembuh gitu kan, belum bisa sembuh secara total. Jadi masih ada sisa-sisanya gitu, kayak kadang masih muncul gatalnya, kadang masih ada ketombenya gitu. Tapi kalau pas waktu aku kondisi kepala aku masih ada di level yang sedang, aku pakai yang dua varian tadi itu bisa teratasi dengan sempurna. Jadi itu tinggal disesuaikan sama kondisi dari kulit kepala kalian ya. Selanjutnya untuk level yang paling ringan, yaitu varian Selsun Seven Herbal dan juga Selsun Seven Flowers. Dan ini juga sesuai dengan klaimnya. Aku udah pernah pakai kedua varian ini. Jadi setelah aku pakai yang paling berat, terus aku turun lagi pakai yang varian yang untuk sedang gitu. Terus habis itu aku pakai ke varian yang untuk ringan. Dan setelah itu baru semua tuh kayak lebih nyaman gitu. Karena kan kalau yang varian yang untuk level ringan ini nggak terlalu bikin rambut jadi kaku gitu. Jadi aku ngerasanya kayak lebih pakai sampo normal gitu. Dan wanginya juga kan lebih enak ya dibandingkan dengan varian-varian yang untuk berat dan juga sedang. Kalau untuk berat dan juga sedang itu baunya tuh lebih kayak ke obat-obatan gitu. Tapi kalau yang varian yang untuk ringan ini lebih enak gitu wanginya. Cuma kekurangannya yaitu tadi dia cuma untuk yang level ringan. Jadi untuk kalian yang punya level yang berat, kalian nggak disaranin pakai yang ini karena pasti bakalan tetap nyesain ketombe di kulit kepala kalian.
Sebelum aku akhirin video ini, aku mau kasih tambahan info ya. Jadi tipsnya untuk kalian yang baru mau pakai sampo Selsun ini, kalian pastiin dulu kalian ada di level mana. Level berat kah, level berat banget kah, atau sedang kah, atau ringan kah gitu. Kalian harus pastiin dulu kalian ada di level mana. Setelah itu baru kalian turun-turunin lagi sesuai dengan kondisi dari kulit kepala kalian. Jadi kalau kayak udah kondisinya udah lebih membaik, kalau tadinya ada di level yang sangat berat atau paling parah gitu, terus kalian ngerasa kulit kalian tuh udah baikan, kalian bisa turunin di level yang berat aja. Setelah itu baru kalian bisa turunin lagi ke level yang sedang dan baru ke level yang ringan. Gitu ya cara pakainya. Tapi kalau pas di level yang paling ringan itu kalian pakai, kok kalian ngerasa kayak masih ada nyisa nih, masih ada rasa gatalnya, atau masih ada rasa ketombenya juga kayak masih suka muncul gitu kan, kalian boleh tingkatin lagi levelnya gitu. Jadi kalian bisa naik lagi ke level shampoo yang sesuai dengan sama kondisi kulit kepala kalian saat itu. Jadi terus di adjust gitu. Atau kalau kondisi kulit kepala kalian tetap stabil, ada di level ketombe yang ringan terus, kalian bisa pakai yang varian yang paling ringan aja terus gitu ya. Jadi yang varian Seven Flower sama yang herbal aja. Kalian bisa stay di kedua varian itu. Kalau kalian ngerasa kayak kok suka kayak naik turun gitu kan, kadang nanti berat, nanti ringan gitu, kalian bisa siapin dua varian di rumah gitu. Jadi kalian bisa kan, kalau yang varian yang berat-berat itu dipakainya kan cuma boleh seminggu 2 kali. Jadi kalian bisa pakai seminggu 2 kali yang varian berat, terus abis itu hari-hari yang tidak pakai varian berat itu kalian bisa selingin sama varian yang ringan yang bisa kalian pakai setiap hari gitu ya caranya. Oh ya, aku mau kasih tahu satu tanda kalau kalian cocok sama produk dari Selsun ini. Jadi selama aku pakai produk Selsun ini, varian manapun, semuanya itu di saat aku kayak awal baru pakai lagi gitu, jadi kayak semuanya aku habis udah lama nggak pakai, terus aku mulai pakai lagi. Biasanya itu di pemakaian pertama aja, dalam 1 kali kram saja, aku udah ngerasain perbedaannya yang lumayan signifikan gitu. Jadi kayak rasa gatalnya tuh lumayan jauh berkurang. Terus aku ngerasa kayak kulit kepala aku tuh lebih enteng gitu kan. Terus aku ngerasa juga kalau ketombenya itu jauh berkurang juga, walaupun nggak langsung hilang ya, karena biasanya itu kan aku ada di level yang sangat parah ataupun parah. Jadi emang nggak langsung hilang, cuman kayak 3 atau 4 kali aja tuh udah bisa dibilang kayak hampir hilang total atau bahkan memang udah hilang total. Jadi memang segitu signifikannya dari drama-drama yang udah aku jalanin dengan sampo-sampo lainnya gitu. Jadi benar-benar kalau menurut aku ini tuh kayak bisa dibilang kayak nggak tergantikan lah gitu ya. Jadi kalau aku coba-coba kayak aku mulai bandel pakai coba-coba produk baru gitu kan, terus aku ngerasa nggak cocok, terus kayak kambuh lagi gitu kan, aku pasti baliknya tuh ke Selsun lagi karena memang kayak jagoan banget gitu kalau buat ngatasin masalah ketombe. Oke, itu dia tadi review dari aku mengenai sampo-sampo anti ketombe yang udah pernah aku pakai. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya ya. Dan untuk kalian yang masih punya pertanyaan atau kalian mau sharing-sharing bagaimana pengalaman kalian mengenai sampo-sampo yang udah aku bahas tadi, kalian bisa drop di kolom komentar. Terus buat kalian yang belum subscribe aku, subscribe channel aku dulu ya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya yang ada di bawah juga, supaya kalian tahu saat aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.